selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita kali ini dalam kegiatan belajar dari rumah. Nah, lanjutan dari video yang kemarin, kali ini kita akan mempelajari materi pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 3. Nah, anak-anak, di pembelajaran 3 kali ini sebelum kita mulai, marilah kita melakukan pembiasaan pagi yang biasa kita lakukan ya. Sekarang ayo kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan belajar dari rumah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak seperti biasa jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Caranya dengan makan makanan yang bergizi dan juga berolahraga. Maaf ya ini agak ribut karena sebenarnya Bu Guru lagi di sekolah sekarang. Oke. Nah, anak-anak ini ingat juga untuk selalu mengatakan kalimat yang positif untuk memberi semangat kepada kegiatan belajar dari rumahnya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan melakukan juga untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu apa? Ayo kita sama-sama mendengarkan dan ikut menyanyikan. Anak-anak, sekarang Bu Guru lanjut ya ke materi. Anak-anak kemarin Bu Guru sudah jelaskan tentang beberapa olahraga yang bisa dilakukan dengan cara bermain. Karena memang dasarnya adalah permainan itu olahraga. Pertama, ini adalah kegiatan olahraga yang bisa dilakukan sendirian atau beramai-ramai juga bisa, tapi ini kita sendiri, yaitu adalah bersepeda. Dengan bersepeda, anak-anak juga bisa mengeluarkan keringat. Itu juga bisa membuat kita berolahraga. Ya, dengan olahraga bersepeda ini menggunakan alat anak-anak. Ada sepeda sebagai alatnya dan jangan lupa untuk menggunakan pelindung kepala dan siku agar meminimalisir atau mengecilkan kemungkinan resiko yang bisa terjadi dalam menggunakan sepeda. Nah, kegiatan olahraga yang bisa kita lakukan sendirian lagi adalah renang. Anak-anak tahu renang? Nah, dengan berenang ini anak-anak memerlukan alat juga ya. Alat yang digunakan dalam berenang ini tentunya adalah kolam renang. Masa iya di kolam ikan? Kan nggak bisa. Ya, jadi di kolam renang anak-anak itu renang menggunakan air di sana ya, harus isi air dan juga tentunya menggunakan pakaian renang atau baju renang dan yang lebih membantu anak-anak untuk berenang juga adalah menggunakan kacamata renang karena dengan menggunakan kacamata kita bisa melihat di dalam air dan memudahkan gerak tubuh kita mau kemana saat berenang ya. Oke, nah yang ini adalah kegiatan yang paling mudah dilakukan untuk berolahraga, terutama olahraga sendiri, tapi beramai-ramai juga tetap bisa ya anak-anak. Ini adalah olahraga yang tidak memerlukan alat, karena kita hanya membawa diri kita sendiri. Nah, untuk melindungi kaki tentunya perlu alas kaki, sepatu, misalnya seperti itu. Ya, berlari ini adalah kegiatan olahraga yang paling sederhana dan juga sebenarnya sangat bermanfaat. Kita itu macam-macam olahraga yang bisa dilakukan sendirian. Nah, sekarang Bu Guru lanjut ke olahraga yang dilakukan dengan berpasangan. Berpasangan itu artinya berdua ya. Nah, ini kegiatan permainan bulu tangkis. Tahu bulu tangkis ya? Badminton menggunakan alat. Alatnya adalah raket dan juga kok. Kok itu adalah bolanya ya, yang dari bulu ayam itu bulu ayam ya, bulu bebek. Nah, itu ya. Jadi, anak-anak nanti menggunakan
raket dan juga shuttlecock-nya itu ya, bola bulu tangkisnya itu. Dan juga ada netnya sebagai batas antara pemain satu dan pemain yang kedua. Jadi ini dilakukan berpasangan. Selain yang berpasangan juga ada yang bergu atau berkelompok. Nah, misalnya adalah sepak bola. Sepak bola ini adalah permainan yang dilakukan dengan kelompok yang satu kelompoknya terdiri dari berapa orang? Ayo, 11 orang. Nah, ini dalam permainan sepak bola digunakanlah alat yaitu bola dan juga gawang. Ya anak-anak ya. Selain sepak bola, ke permainan olahraga lainnya yang menggunakan kelompok atau bergu itu adalah permainan bola kasti. Tahu anak-anak permainan bola kasti? Jadi permainan bola kasti ini atau permainan kasti itu menggunakan alat yaitu pemukul bola, itu berupa kayu. Bolanya dipukul tuing gitu. Jadi dan juga bola kastinya. Bola kastinya ini yang warnanya hijau itu loh anak-anak. Bentuknya kurang lebih segini ya. Itu tuh warnanya hijau. Jadi nanti mungkin saat kita sama-sama di sekolah, nanti Bu Guru akan tunjukkan bola kasti itu seperti apa, pemukul bola kasti juga seperti apa sudah ada di sekolah. Jadi berdoa yang banyak supaya kita bisa kembali sekolah lagi seperti semula ya. Nah anak-anak, dalam bermain bola kasti ini tentunya masih ada aturan. Namun sebelum Bu Guru menjelaskan sana, di buku anak-anak pada halaman 25 di sini ada bacaan ya. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Beni dan kawan-kawan akan bermain kasti. Anak-anak ikutin ya. Beni datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Beni memastikan dirinya aman selama permainan. Beni memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, anak-anak ingat, itu kata kuncinya. Kita harus melakukan persiapan sebelum bermain agar kita memastikan diri kita itu aman dalam melakukan permainan. Dan tentunya saat melakukan permainan itu harus didasari dengan kejujuran. Bahasa lainnya jujur dalam bermain itu adalah sportif, ya, sportif. Oke, jadi anak-anak harus mematuhi aturan permainan. Dalam permainan bola kasti ini anak-anak, permainan ini adalah permainan berkelompok seperti yang Bu Guru bilang tadi, dan banyak pemain dalam satu kelompok itu ada 12 orang ya. Jadi di sini ada 2 kelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 12 orang. Bagaimana prosedur permainannya, bagaimana tata caranya nanti akan lebih dijelaskan sama Bapak Restu karena ini bagiannya Pak Restu ya. Nanti anak-anak akan langsung diajak latihan di sekolah. Nah, anak-anak, tadi kita kan sudah ngomongin tentang permainan tuh, olahraga. Sekarang Bu Guru mau ngajak anak-anak mengingat lagi nih. Masih ingat nggak sih anak-anak Bu Guru ajak membilang benda? Nah, kemarin kan sempat ada yang ngambil sendok, ada yang ngambil piring mamahnya, dan macam-macam benda-benda yang di rumahnya untuk dihitung. Kali ini Bu Guru akan ajak anak-anak untuk menghitung gambar. Nah, di buku anak-anak pada halaman 28, di sana itu ada diajak untuk menghitung banyak gambar. Seperti yang di sini nih, ada anak-anak bermain bola kasti. Yuk kita hitung bersama-sama dari baju yang biru ini ya. Kita hitung, mana kursornya Bu Guru nih? Nah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak yang sedang bermain bola kasti. Ayo kita tulis angka 5. Turun, lengkung, garis ke samping. 5. Bisa ya. Kemudian ini hitung lagi dari yang baju hijau di pinggir. Hitung banyaknya. Ada orang mau bermain ini berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, membuat angka 7 itu tidak usah dikasih garis yang di tengah itu. Jadi buat angka 7-nya seperti yang di layar ini ya. Sudah anak-anak, lanjut ke banyak orang yang sedang melakukan senam nih. Mereka lagi senam nih, ya gerakannya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita diisi 8. Oke, gampang ya. Kalau menghitung banyak benda tentunya Bu Guru yakin anak-anak semua pasti bisa.
Nah, sekarang setelah kita menghitung banyak benda, Bu Guru mau ngajak anak-anak nih mengingat lagi kemarin kita juga sudah berlatih, yaitu menjumlahkan gambar. Next, ayo kita menjumlahkan. Nah, anak-anak lihat gambar yang ini ya. Di gambar ini ada anak-anak yang sedang bermain pasti sebenarnya, tapi tidak semua dilihatkan pemainnya ya. Jadi di sini ada regu yang berbaju merah dan ada regu yang berbaju biru. Kita hitung dulu regu atau kelompok yang baju merah. Ada berapa yang baju merah? Ada 1. Kita ingat, kalau membuat penjumlahan, buat dulu yang angka yang disebutkan pertama, yaitu angka 1 atau gambarnya cuma 1. Ditulis 1. Nah, karena ini penjumlahan, lambangnya adalah tambah. Ingat, setelah angka 1 ini atau setelah angka pertama disebutkan, diisi tanda tambah. Nah, jika sudah dikasih tanda tambah, sekarang lihat regu atau kelompok yang berbaju biru. Hitung di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok yang berbaju biru. Ingat, setelah 1 ditambah 4 buat angka 4. Nah, sudah ya. Jadi 1 tambah 4. Kalau sudah isi sama dengan. Nah, sama dengan tandanya seperti itu. Ya, anak-anak ya. Sekarang kita hitung. 1 ditambah 4 sama dengan, kita hitung aja semuanya ini. 1 sama 4 anak-anak yang baju biru ini. Hitung semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5. Sekarang kita coba hitung menggunakan jari. 1. Karena 1 yang disebutkan pertama, simpan di kepala dulu. 1 ditambah 4. Setelah angka 1, angka berapa? Lanjutin hitung lagi 4 ini ya. Setelah angka 1 ada angka 2, 3, 4, 5. Wah, benar jawabannya 5. Sesuai dengan gambar, jarinya juga 5. Ditulis hasilnya 5. Nah, gampang kan anak-anak? Mau contoh lagi? Ya, kita belajar sekali lagi. Bu Guru munculkan ini gambar yang tadi. Ada regu yang pakai baju hijau, ada yang memakai baju putih. Nah, sekarang kita coba hitung dari yang baju hijau dulu. Kita hitung yang banyaknya orang menggunakan baju hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, ingat ditulis 5-nya. Sudah? Ingat setelah 5 karena ini penjumlahan kasih tanda tambah. Nah, setelah tambah 5, ditambah ini, kita hitung yang baju putih ada berapa? Hitung. 1, 2. Hanya 2 ya. Jadi setelah 5 ditambah 2. Nah, ingat isi sama dengan. Hitung deh nih sekarang banyak orangnya di sini ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita hitung pakai jari sekarang. 5, karena disebutkan pertama, silakan simpan di kepala. 5 ditambah berapa? 2. Oke, tadi 5 sudah disebutkan, tinggal dilanjutkan. 5, setelah 5, lanjutkan 6, 7. Wah, sama. Jarinya juga bilang 7, gambarnya juga bilang 7. Berarti tinggal ditulis 7. Nah, gampang kan anak-anak? Gampang sekali. Kalau mau belajar dan berusaha dan fokus, pasti anak-anak bisa mengerjakan. Percaya deh. Ya. Nah, anak-anak, itu dulu materinya. Sekarang udah paham ya? Nah, di buku latihan anak-anak itu banyak sekali latihan-latihan. Nanti anak-anak bisa kerjakan ini sebagai latihan di rumah secara mandiri ya. Nah, ini kan latihan yang ada di buku. Sekarang ada tugas. Yang ini tidak usah dikerjakan di buku kotak. Bu Guru mau ngasih anak-anak tugas yang beda ya. Perhatikan baik-baik tugasnya. Nah, tugasnya anak-anak kali ini adalah coba anak-anak buat soal penjumlahan dengan menggunakan gambar sendiri. Jadi buat di buku kotaknya misalnya anak-anak mau gambar telur, boleh kok lingkaran aja, gambar sederhana aja. Buat telurnya itu buat 3 misalnya, tuing tuing tuing. Nah, 3 telurnya. Kemudian setelah telur ada mau buat garis miringnya 2, tuing tuing. Nah, misalnya gitu. Kan ada gambar telurnya 3, garis miringnya ada 2. Ya tinggal anak-anak nanti gambar, setelah digambar di bawahnya dikasih tanda penjumlahan seperti ini. Jadi ada 3 telur, berarti buat angka 3 di bawah telurnya itu, kemudian tambah, ada garis miring, buat berapa garis miringnya tadi ada 2, buat 2 sama dengan titik-titik. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan, hitung berapa jumlah gambar yang anak-anak buat. Ya, 3 ditambah 2, habis 3, 4, 5. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Segitu aja tugasnya. Silakan anak-anak membuat soal penjumlahan dengan menggunakan gambar sendiri itu sebanyak 5. Buatlah di buku kotak. Dan nanti setelah selesai silakan anak-anak upload tugas anak-anak di form link yang biasanya ya. Oke.
Silakan anak-anak, selamat mengerjakan. Jika belum paham, silakan simak kembali video ini. Ya. Jadi, tugas tersebut mengakhiri pertemuan kita kali ini. Sekian dulu materinya, dan terima kasih banyak anak-anak sudah menyimak tayangan ini sampai akhir. Selamat bekerja, semoga sukses. Sampai jumpa.